Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kini kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air, yang dimana aktris yang pernah berperan dalam film Heart, yakni Nirina Zubir, kini baru saja kehilangan sosok ayah yang sangat ia sayangi untuk selama-lamanya. Di tengah turunnya hujan, suasana pemakaman ayah dari Nirina pun diwarnai oleh isak tangis dari keluarga yang ditinggalkan. Tak bisa membendung air matanya, Nirina Zubir pun mengungkapkan perasaannya saat ini, yang telah lega karena sang ayah sudah tidak sakit lagi. Ya kalau situ aja nggak apa-apa juga ya. Pak, nih dengan terus. Seperti coba apa ya? Mas coba. Hidungnya ya, ini diperulukin tanahnya, masukin ke dalam. Jangan dikuntelin Pak, diperulukin aja. Belakang dua, sambil didorong itunya. Iya, sambil dorong kepalanya, terus dia nyium sana lagi. Nih, ini Pak, kasih di situ. Ini Pak nih Pak, terus sampai barat. Di kepala nih Pak, sampai kaki Pak. Kaki. Iya, di situ satu lagi. Ini Pak. Di bawah lagi Pak. Ganjel aja Pak, ganjel Pak. Ibu, mohon maaf, mau diajanin nggak? Diajanin, silakan aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin Pak, informasi siapa yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga menyampaikan doa kepada Buya. Minta doanya supaya Buya dilapangkan kuburnya, diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sangat menyenangkan. Hari ini hari terakhir saya ngucapin selamat tinggal kepada bapak saya, kepada Buya. Tapi di satu sisi juga saya merasa lega karena bapak saya sudah tidak sakit lagi, karena kemarin sudah melalui masa-masa yang berat buat dia dan buat kami. Kami pun ikhlas. Ya, nitip doanya aja buat Buya untuk semuanya ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Semenjak dari kita preskon bahwa kami sedang menghadapi masalah itu awal November tanggal 5. Dari saat itu bapak saya kena stroke, bolak-balik ke rumah sakit. Terus sudah ditaruh di ICU, kemudian ke HCU, kemudian masuk ke kamar gitu. Sampai akhirnya udah boleh pulang. Ternyata kami diberikan waktu 10 hari ya, kurang lebih 10 hari di rumah. Sampai akhirnya kembali lagi ke rumah sakit, masuk lagi ke ICU, sampai akhirnya hari ini. Kurang lebih dari November itulah. Dikubur dalam satu liang lahat bersama sang nenek, Nirina Zubir pun turut menjelaskan jika hal tersebut adalah permintaan dari sang ayah yang biasa disapa oleh dirinya dengan nama panggilan Buya. Selain itu, Nirina Zubir pun juga turut angkat bicara terkait dirinya yang saat ini tengah dilanda berbagai macam cobaan. Ya, ini satu liang dengan ibunya Buya. Ini keinginan Buya waktu Buya mulai di posisi mulai menurun kesehatannya. Kita pernah membahas ini. Kita membahas kalau waktunya sudah datang dan dijemput, Buya maunya di mana dikuburnya. Terus kemudian Buya juga menjawab pengen disatukan bersama ibunya. Makanya ini yang kami lakukan hari ini. Menguburnya bareng bersama ibunya. Ya, saya sih hanya melihat
ini sebagai pelajaran hidup. Mungkin ini menguatkan saya kalau ke depan dan keluarga saya juga. Tapi yang pasti saya merasa lega lah hari ini bapak saya sudah tidak sakit lagi. Itu aja sih yang ada di hati saya, di kepala saya, di semua keluarga saya. Walaupun ya terkadang pastilah ya kita baru kehilangan orang tua pasti berat sekali, tapi mungkin dari kemarin juga doa saya juga semoga yang terbaik diberikan kepada bapak saya, karena saya dan keluarga saya juga pengennya yang terbaik dan inginnya nggak sakit gitu loh, karena ngelihat sedih, ngelihat harus ada selang masuk ke hidung, harus diberikan oksigen, napas juga susah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah, insya Allah ini adalah jalan yang terbaik yang diberikan, dan saya menghadapi ini ya semoga ini bisa menguatkan kami dan juga bisa membuat kami sekeluarga juga lebih dekat lagi, lebih kompak lagi dan lebih kuat lagi. Sebuah cobaan yang saat ini dialami oleh Nirina Zubir kini memanglah begitu amat berat setelah ditinggalkan oleh sang ayah untuk selama-lamanya. Namun sebelum tutup usianya sang ayah, Nirina pun saat ini juga tengah menghadapi cobaan atas kasus mafia tanah yang melibatkan tanah milik almarhumah ibunda tercintanya. Dan berikut ini perkembangan kasus mafia tanah yang harus dihadapi oleh Nirina saat ini. Polda karena mau update dengan kasus yang sedang kami hadapi, mau dapat update-nya aja, ini udah sejauh apa, terus perkembangannya bagaimana gitu kan. Jadi ya kami datang sini untuk update lah. Jadi alhamdulillah ternyata so far hari ini saya dapat informasi bahwa akan adanya penyitaan aset dan juga penyitaan dari bisnis para tersangka gitu kan. Jadi ya merupakan ini ya update yang menyenangkan aja buat kami pihak korban gitu loh. Ini terkait dengan pasal TPPU ya? TPPU ya. Ya kan dengan adanya perkembangan ini kita kan jadi jadi semakin istilahnya semakin yakin dan memang teramini gitu loh yang kami curigakan ini gitu kan, bahwa akan adanya aliran dana dan bahkan mulai akan ada proses penyitaan. Itu kan berarti sudah sangat terbukti bahwa memang benar adanya gitu. Jadi perkembangan yang buat kami menyenangkan lah, karena kami juga kan sebenarnya intinya ingin sekali memberikan pembelajaran untuk orang-orang yang istilahnya banyak kan sekarang yang bikin buat kesalahan tapi istilahnya pasang badan gitu kan. Dan sekarang dari pihak Polres pun juga istilahnya sudah cukup tegas bahwa nggak bisa nih cuman pasang badan aja gitu, karena aliran dana dan apa yang kalian miliki itu juga nanti akan disita dan ya istilahnya akan apa ya istilahnya aset-aset itu juga yang akan ditelusuri oleh polisi gitu kan. Baik lagi tambahan seperti yang tadi saya bilang, jadi jangan sampai orang itu berbuat kejahatan, tahu asetnya udah aman, jadi pasang badan masuk ke dalam, terus kemudian menjalani hukuman berapa tahun, terus kemudian begitu dia selesai menjalankan hukuman, selesai dia bisa menikmati lagi, atau mungkin keluarganya bisa menikmati. Tapi makanya kembali lagi kami cukup senang dengan perkembangannya, bahwa akan adanya penyitaan ini, dan ya semoga ini bisa menjadi contoh buat yang lainnya juga gitu. Yang 3 sertifikat yang sudah dijual gimana Nirina? Kembang masih ditelusuri juga, dan itu juga kan kita masih sebenarnya sih yang sekarang ini yang pokoknya semua surat itu memang masih proses lah ya. Tadi kami juga udah dapat update-nya mengenai surat-surat itu juga. Tapi yang paling penting ya ini, karena TPPU ini kan adalah satu hal yang perlu ya agak rumit gitu, perlu waktu, perlu energi, perlu fisik juga gitu kan untuk nyamperin, untuk ngecek apa aja harta yang dimiliki gitu. Tapi ya ini semua berjalan tuh buat kita oke, kita lihat ada perkembangannya, dan ini buat kita lumayan bisa bernafas lah gitu.
untuk mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan yang kalian sudah lakukan dan uang-uang yang sudah istilahnya dirampas, diambil, itu juga, atau harta yang sudah dijadikan harta pun juga bisa tersita. Belum. Masih ditelusuri? Masih ditelusuri, tapi kita pokoknya sejauh ini kelihatannya akan dilakukan besok. Gitu. Jadi ya makanya kami cukup kayak surprise gitu, begitu datang ternyata dapat informasinya, oh ini Pak perkembangannya ini dan ini akan akan dilaksanakan besok gitu. Jadi ya menjadi nafas segar lah buat kami gitu.